Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rianti R. Harun. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 selaku moderator. Kami akan menjelaskan materi tentang COVID-19. Dan pertama-tama saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama Francisca Rahim dan Olis Safitrinusi. Selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi dari kami. Pengertian COVID-19 atau yang disebut dengan coronavirus. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang mungkin dapat menyebabkan infeksi pada orang-orang di seluruh dunia. Mereka biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, dan penyakit koroner yang paling baru ditemukan yaitu COVID-19 yang menyebabkan penyakit menular. Penyakit kebun binatang ini disebabkan oleh coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, sindrom pernapasan atau akut yang parah. Awalnya WHO menyebut penyakit infeksi ini novel coronavirus, dan virus tersebut diberi nama 2019 novel coronavirus 2019 nCoV pada 11 Februari 2020. WHO secara resmi mengganti nama kondisi klinis COVID-19 atau kependekan dari Coronavirus Disease 19 yang diumumkan dalam sebuah tweet. Wabah COVID-19 yang disebabkan oleh novel coronavirus atau SARS-CoV-2 2019 dimulai dari Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Wabah ini disebut dengan pandemi. Dan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan untuk pencegahan yang disarankan termasuk mencuci tangan dengan sabun, menutupi mulut saat batuk, menjaga jarak 1 meter dari orang lain, dan memantau serta mengisolasi diri selama 14 hari bagi orang yang mencurigai mereka terinfeksi. Alat diagnosis standar adalah dengan transkripsi balik reaksi berantai polimerase atau RRT-PCR dari usap tenggorokan atau usap nasofaring. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan data CT scan menunjukkan gambaran pneumonia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang virus COVID-19. Virus ini biasanya menyebar dengan cepat dari satu orang ke orang lain melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan selama batuk dan bersin. Ini dianggap paling menular ketika orang-orang bergejala, meskipun penularan mungkin sebelum gejala muncul pada pasien. Waktu mulai pajanan dan gejala timbul umumnya antara 2 dan 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Gejala umum berupa demam, batuk, bersin, dan sesak napas. Komplikasi mungkin termasuk pneumonia, nyeri tenggorokan, dan sindrom gangguan pernapasan akut. Saat ini tidak ada pengobatan atau vaksin antivirus khusus. Upaya yang dilakukan hanya berupa terapi suportif abolisi gejala. Baiklah, saya akan menjelaskan gejala dari hari 1 sampai dengan hari ke-17. Hari 1, pada hari dimulainya gejala pasien menderita demam disertai kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Beberapa dari mereka mungkin mengalami mual dan diare beberapa hari sebelum timbulnya gejala. Hari 5, pasien mungkin menderita gangguan pernapasan, terutama jika mereka sudah lanjut usia atau memiliki kondisi kesehatan tertentu sebelumnya. Hari ke-7, menurut penelitian di Universitas Wuhan, gejala-gejala pasien inilah yang menyebabkan mereka dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pasien 15% menurut CDC Chinese mengembangkan sindrom gangguan pernapasan akut, suatu kondisi di mana cairan mengisi paru-paru, dan ini sebagian besar berakibat fatal. Ini biasanya terjadi pada kasus yang parah. Hari ke-10,
Perkembangan penyakit menyebabkan memburuknya gejala dan pada saat ini pasien dipindahkan ke ICU. Pasien dengan gejala yang lebih ringan mungkin mengalami lebih banyak sakit perut dan kehilangan nafsu makan. Hanya sebagian kecil yang mati. Angka kematian saat ini sekitar 2%. Hari ke-17, rata-rata setelah 2,5 minggu, pasien yang sembuh keluar dari rumah sakit. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, diagnosis COVID-19. Untuk menguji COVID-19, dokter atau praktisi kesehatan dapat mengambil sampel, termasuk sampel air liur, usap hidung, dan usap tenggorokan, untuk dikirim ke laboratorium untuk diuji atau mengikuti arahan setempat Anda. Otoritas kesehatan yang pertama, uji COVID-19 berbasis kertas, yang kedua RNA vaccines, yang ketiga tes molekuler untuk mendiagnosis COVID-19, 4 tes molekuler yang dikembangkan dalam rumah. Pengobatan umum, seorang pasien terkonfirmasi COVID-19 membutuhkan istirahat total dan perawatan pendukung, memastikan asupan kalori dan air yang cukup. Untuk mengurangi risiko dehidrasi, keseimbangan elektrolit, air, dan hemostasis perlu dijaga seiring dengan pemantauan tanda-tanda vital dan saturasi oksigen. Menjaga saluran pernapasan tidak terhalang dan menghirup oksigen dalam kasus yang lebih parah. Mengukur jumlah darah, protein C reaktif, tes urin, dan indeks biokimia darah lainnya termasuk fungsi hati dan ginjal, spektrum enzim miokard, dan fungsi koagulasi sesuai dengan kondisi pasien. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada salah kata dalam pengucapan, kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.